Mari kita melihat dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini merupakan ayat terakhir, pasal terakhir, pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Dan ini disebut sebagai amanat agung, atau sering kita sebut sebagai perintah Tuhan yang besar, memberitakan Injil. Judulnya apa di sana? Perintah untuk memberitakan Injil. Ini bukan perintah kaleng-kaleng. Ya. Ini perintah yang agung. Dalam bahasa Inggris, Great Commission. Artinya, luasnya seluruh dunia diberitakan oleh orang-orang hebat, isinya luar biasa. Nah, ini agung ini. Kalau kalian kan dalamnya kosong, cantik, luarnya cantik, dalamnya kosong, kan kalian. Apalagi tong kosong nyari bunyinya, yang nyari-nyari itu kosong dalam. Tapi ini Great Commission ini adalah, ini beritanya luar biasa. Isinya tentang pengampunan, tentang penebusan, tentang Yesus Kristus. Diutus oleh Tuhan, disampaikan, dilakukan oleh umat Tuhan, dan diberitakan ke seluruh dunia. Wah, makanya namanya apa tadi? Amanat agung. Saudara, ini kita akan renungkan 2 kali, hari ini dan minggu depan. Kita bisa menemukan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca dulu bersama-sama. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama, ayat 16 sampai dengan 20 bersama-sama ya. Serentak kita. 1, 2, 3. Dan setelah murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Mu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau orang mati, ini pesan terakhir. Tapi karena Yesus dia bangkit, dia hidup, dia sudah bangkit, ini bukan pesan terakhir namanya. Tapi apa tadi? Amanat agung. Yang mana amanatnya ini? Perintahnya ini. Apa perintahnya di sini? Pergilah. Pergilah. Ini ya, yang pertama disuruh apa? Pergi. Pergi itu berarti kita harus keluar. Gereja nggak boleh menunggu di dalam. Gereja harus pergi memberitakan ini. Ini saya rindu kita punya visi seperti itu. Jadi bukan banyaknya orang di gereja yang kita harapkan, bukan. Tapi banyak orang yang pergi keluar memberitakan itu. Nah ini Tuhan Yesus mau. Perintahnya ini. Yang kedua pesannya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua suku bangsa, semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi sebelum mereka semua jadi murid Tuhan Yesus, kita dulu jadi murid Tuhan Yesus, kan begitu. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Supaya seluruh bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Apa itu murid? Apa artinya murid? SD tidak sebut murid, SMP nggak lagi murid. Oh, murid itu belajar. Ada lagi murid itu apa?
Murid di sini dalam bahasa yang dipakai itu disiplin. Matetes dalam bahasa asli. Disciple dalam bahasa Inggris. Bukan student, bukan. Itu murid yang belajar. Tapi murid yang disiplin. Setelah mereka belajar, mereka disiplin. Begitu loh. Bagaimana disiplinnya? Mereka belajar dan bersama-sama hidup. Nah, ini namanya disiplin. Kalau saya disiplin sendiri, yang lain nggak disiplin, ini bukan disiplin. Egoku, menurutku, suka-sukaku, itu bukan disiplin. Disiplin itu semua satu kelompok, satu komunitas itu memiliki cara hidup yang sama, ini disiplin. Misalnya, semua jalan sebelah kiri, kata pemerintah. Ini disiplin ini. Kita jalan sebelah kiri. Kan nggak cuma presiden yang jalan sebelah kiri kan, kita kiri juga loh. Iya kan? Iya. Ayo kita ibadah hari ini jam 11. Kan nggak cuma kami yang jam 11 kan? Yang lain juga jam 11. Ini hanya disiplin. Kalau di rumah itu disiplin satu keluarga sama. Ayo bangun pagi semua. Ini enggak. Mama bangun pagi, bapak bangun siang. Nggak ada, itu nggak disiplin. Jadi disiplin itu dia bersama-sama, komunitas hidup bersama-sama, mengikuti peraturan-peraturan. Itulah gereja. Itulah murid yang kita didik. Jadi bukan hanya satu, semua kita menjadi murid. Saya akan punya visi itu. Jemaat, lalu dia menjadi murid, lalu dia menjadi mentor. Ini harus terjadi. Mentor itu kan murid yang memuridkan. Setelah dia murid, dia memberikan lagi. Itu namanya mentor. Dia menjadi kakak kelas, dia menjadi sang kakak, dia pembimbing di situ. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau. Pesan yang kedua tadi apa? Jadikanlah berarti sebelumnya belum jadi. Jadikan, kalau belum jadi berarti belum finish. Jadikanlah semua bangsa murid. Ini pesan yang kedua. Sebenarnya ini intinya. Jadi ngapain pergi? Menjadikan murid. Gitu ya. Yang berikutnya apa pesannya? Apa perintahnya berikutnya? Dan baptislah mereka. Kenapa ini dibaptis? Ini peneguhan, ini pengesahan. Ya, itu peneguhan, itu pengesahan, pengakuan. Kadang-kadang juga kita membutuhkan pengakuan. Perlu diteguhkan di hadapan orang banyak. Ini di hadapan Bapa, di hadapan Anak, di hadapan Roh Kudus. Dia harus diakui, diteguhkan. Gereja yang disebut sebagai murid Tuhan ini bukan ecek-ecek. Tadi saya katakan bukan kaleng-kaleng. Ini berhubungan dengan Bapa, Anak, dan Roh. Jadi kalau ada kita melakukan pemberitaan Injil ini, kita merupakan orang yang agung, orang yang hebat. Baptislah mereka. Yang berikutnya apa? Ini penting. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Ajarlah mereka melakukan. Karena kita cuma pandai bicara, tapi nggak pandai melakukan. Ini perlu belajar. Anak-anak sekolah ini pandai semua ini kalau bicara. Namanya anak sekolah. Pandai melakukannya semua. Teorinya sudah dapat, prakteknya nggak dapat. Wah, ini bahaya. Setahu saya, kalau sudah tahu teori, pasti tahu praktek. Inilah ajaran Tuhan Yesus. Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang segala zaman. Makanya dikatakan tadi amanat aku. Jadi waktu itu murid-murid 11 murid juga mendengarnya, mendapatkannya. Hari ini kita pun mendengarnya dan mendapatkannya. Dan pesan ini disampaikan ke seluruh dunia, segala bangsa. Wah, ini pekerjaan yang paling mulia. Pekerjaan yang paling mulia adalah melakukan amanat agung. Amin.
Jangan nanti kita nggak melakukannya. Kalau ada sekali kita. Kalau kita membagikan sembako, rajinnya kita. Tapi yang melakukan amanat agung ini, mengapa kita nggak rajin? Karena ini merupakan perintah yang besar diberikan oleh orang yang besar ke seluruh bangsa di dunia, bangsa yang besar. Maka yang memberitakannya pun, yang melakukannya pun adalah orang-orang hebat. Mengapa orang Batak sangat mengakui pendeta, sangat menghormati pendeta? Karena mereka mengerti konsep ini. Mengapa orang Eropa, orang Amerika menghargai para hamba Tuhan? Karena mereka mengerti ini amanah. Baik mereka sebagai misionari, sebagai gembala, pendeta, atau sebagai pengajar, sebagai penginjil. Gereja lain mungkin namanya berbeda-beda. Mereka ini adalah orang yang sangat hebat. Karena ini amanat agung. Tidak semua pula orang yang mau melakukan. Karena mereka mungkin tidak mengerti konsep ini. Ada orang bilang, saya mau jadi pendeta, kenapa? Enak aja jadi pendeta ini, keluar negeri terus katanya. Masa gara-gara keluar negeri aja mau jadi pendeta? Memang saya melihat hal itu. Kalau hamba Tuhan ini memang selalu disiapkan Tuhan. Kalau kita menuruti, Tuhan akan siapkan hal yang di luar yang kita pikirkan. Saya nggak pernah berpikir pada waktu itu sampai ke Jakarta, sampai ke seluruh Indonesia, sampai di Kalimantan, sampai di NTT di sana, sampai di seluruh Pulau Jawa. Saya nggak menyangka ini. Juga nggak menyangka sampai di Korea Selatan ini. Saya nggak menyangka ini. Tapi ternyata Tuhan siapkan. Karena ini amanat aku. Orang-orang yang melakukannya betul-betul akan mendapatkan perhatian betul dari Tuhan. Ingat kalimat terakhir. Ini bukan perintahnya. Ini perlu dikasih tahu. Dan ketahuilah. Apa katanya? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, ini yang meyakinkan para hamba Tuhan. Orang-orang percaya, siapapun mereka yang menginjili, Tuhan menyertai mereka. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Waktu kita memberitakan Injil, sebenarnya kita tidak sendirian, tapi kita bersama dengan Tuhan. Ini seringkali kita ketahui, tapi firman Tuhan katakan apa? Ketahuilah. Ketahuilah ini. Kadang kita kan begini. Kita keluar dari rumah kita udah langsung kecil, langsung takut. Buktinya ya, waktu kita masih SD kan di lokasi kampung kita nih. Ya, begitu SMP agak keluar, oh kita takut masuk SMP. Lalu kita SMP keluar dari kota kita, wah kita makin takut nih. Apalagi nanti kalau kita kuliah makin jauh lah, kita makin takut. Apalagi kalau ke seluruh dunia, takut tak kira-kira? Pasti takut. Saya pertama-tama menginjakkan kaki di Jakarta, saya sangat takut. Di mana sebenarnya saya nanti? Siapa yang menjemput saya nanti? Rupanya sudah diatur semua. Saya santai aja, enak aja. Ada yang menjemput, ada yang ngantar, ada yang siapkan tempat. Wah, begini rupanya hamba Tuhan ini saya pikir. Sudah siapkan semua. Aku menyertai kamu, kata di sini. Betul seperti itu. Tuhan sudah siapkan. Ayo, kalau begitu mau nggak menjadi penginjil? Mau melakukan amanat agung Tuhan ini? Mau. Pergilah. Wah, ini jangan mau tapi duduk diam aja. Apa yang kedua? Jadikan mereka jadi muridku. Yang ketiga, baptislah mereka. Yang keempat, ajarlah. Makanya kalau mau menjadi pemberita Injil ini harus belajar. Ya harus sudah jadi murid dulu. Harus siap pergi. Ke-11 murid-murid pada waktu itu dikatakan mereka pergi sebenarnya.
Tapi nggak semua kita dengar kabar ya, nggak semua kita dengar. Inilah yang Tuhan inginkan dari gereja-gereja pada hari ini juga, supaya mereka melakukan amanat Allah. Minggu depan saya akan sampaikan kemana aja mereka pergi. Tuhan sudah siapkan itu. Tapi kali ini saya mau terangkan lebih dalam. Siapa rupanya orang yang akan pergi? Siapa orang yang akan pergi? Siapa sebenarnya orang yang akan menjadikan murid-murid Tuhan? Siapa orang-orang yang akan membaptis ini? Siapa orang-orang yang akan mengajar melakukan semua perintah Tuhan ini? Mari kita lihat ayat ini. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Galilea adalah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada mereka supaya mereka bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan kepada mereka satu bukit, itu tempat, kalau saya katakan dulu tempat Yesus mengajar mereka. Waktu Yesus bapak di bukit. Jadi teringat lagi masa lalu mereka waktu belajar, semangat bergairah kembali. Tapi saya berkatakan bukan yang itu. Yang mau saya katakan adalah ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yang pertama adalah orang yang melakukan amanat agung ini adalah orang yang mengikuti petunjuk Tuhan Yesus. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ini orang-orang yang akan pergi memberitakan Injil. Kalau dia nggak mengikuti petunjuk Tuhan, nggak bisa. Kita pikir kemana-mana aja ada kompas petunjuknya, ada arah jalan petunjuknya. Masa untuk memberitakan Injil sehebat itu kita nggak ada petunjuknya? Nggak bisa suka-suka kita. Jadi siapakah orang yang memberitakan Injil ini? Siapakah yang melaksanakan amanat agung ini? Orang-orang yang mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi nggak bisa suka-suka kita. Ada petunjuk Tuhan. Bahasa sekarang panggilan Tuhan begitu loh. Kamu ke sana ya, kamu ke sana, kamu ke sana. Ini petunjuk Tuhan. Di Galilea ya, yang sebukit itu loh. Jelas. Ada nggak Tuhan tunjukkan kita untuk pergi benar Injil? Umumnya para misionari memiliki keyakinan itu. Mereka tahu kemana mereka pergi. Tuhan tunjukkan. Kita tahu Pak Edi ya, Pak Edi sama Kulit. Mereka akan pergi, ini masa orientasi mereka, persiapan mereka untuk pergi menjadi misionari. Mereka berkata, Tuhan sudah berbicara kepada kami satu kota di Tibet itu ada namanya kota Han ya. Mereka diyakinkan Tuhan akan pergi ke sana. Jadi mereka selama 6 bulan ini mereka dalam masa orientasi persiapan itu. Ya, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam dana. Gereja kita pengutus juga gereja kita sebagai pendukung. Ya, Pak Edi dan Ibu Kulit ya tahu ya. Ya, mereka akan dipersiapkan. Hanya karena pandemi ini dan mereka belum bisa berangkat. Ini petunjuk Tuhan. Jadi penginjil itu bukan kali-kali saya katakan. Berita ini bukan kali-kali, ini hal luar biasa. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mengapa? Supaya nanti bisa bertemu, supaya nanti bisa berhasil, supaya nanti dia tidak salah. Memberitakan Injil atau membawa amanat agung ini bukan sampingan. Kita sampingan ya. Ke pesta lah, kalau nanti ada sana mau Injil orang. Sebenarnya tujuannya apa? Ke pesta. Memberitakan Injil bagi dia, sampingan mana tahu nanti ada di sana. Nah ini bukan. Ini petunjuk Tuhan nggak begitu. Coba kamu pergi ke arah selatan, di sana ada sida-sida. Kata Tuhan kepada Filipus, itu untuk menjumpai sida-sida dari Ethiopia itulah Tuhan menunjuk Filipus itu. Paulus juga. Oh, kamu harus nyebrang ke Makedonia, kata Tuhan. Petunjuk Tuhan ada jelas. Ke Makedonia lah, mana tahu nanti ada sana orang yang nanya. Loh itu bukan petunjuk Tuhan.
Petunjuk itu jelas, itu menunjuk arahnya, itu menunjuk siapa orang. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Siapakah orang yang melakukan amanat agung ini? Siapakah orang yang memberitakan Injil ini? Itu mereka yang telah melihat dia. Perempuan-perempuan sudah melihat Yesus bangkit. Katakan kepada murid-murid supaya mereka melihat aku di Galilea. Dan mereka menjadi duta Kristus. Tapi prajurit itu tidak melihat Tuhan, mereka bawa dusta. Yesus dilihat oleh murid-murid ini. Mereka semua, ke-11 murid itu, menyaksikan Yesus telah bangkit. Jadi orang yang memberitakan Injil ini, melaksanakan amanat agung, adalah orang yang sudah melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang sudah bangkit. Apa artinya maksudnya Tuhan yang telah bangkit? Tuhan yang memberikan kehidupan. Dia sumber hidup itu, dia bisa bangkit meskipun dia sudah mati. Dia harus melihat Tuhan. Saya kira sudah saya terangkan hal ini ya, tapi saya ulangi sedikit lah. Melihat masjid sini gimana? Karena pertama waktu itu saya katakan, lihatlah waktu ibu berkhotbah di sini, pergi dan katakanlah. Lalu waktu saya terakhir yang ketiga, duta atau dusta. Kalau melihat di sini apa artinya? Bisa kita melihat Tuhan? Bukan dengan mata kaki, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Iman. Kita melihat Tuhan hari ini di dalam iman kita. Kita bersama-sama dengan Dia. Boleh kalian dengan mata? Boleh kalau Tuhan izinkan, Tuhan perlihatkan diri. Tapi kita bisa melihat itu dengan mata kita juga. Martin Luther berkata, Tuhan telah menangkap aku. Tuhan menyelamatkan aku. Dari mana? Waktu itu ada petir keras. Wah, tapi aku selamat. Itu Tuhan menyelamatkan aku. Itu dia lihat dengan matanya sendiri. Tetapi sebenarnya dia punya iman. Tuhan yang bersama dengan aku itu, yang membuat aku selamat. Melihat dengan mata itu. Kalau melihat berarti dia menyaksikan. Inilah saksi-saksi Tuhan. Martir itu adalah orang yang menyaksikan Tuhan. Karena itu gereja kita sangat menekankan tentang kesaksian. Silahkan sharing, bagikan, saksikan. Ini adalah bukti daripada orang-orang yang sudah melihat Tuhan. Dia melihat dengan iman. Orang-orang seperti inilah yang akan pergi memberitakan Injil, yang akan membawa amanat agung ini. Kalau orang belum pernah melihat Tuhan, belum punya iman, tidak mungkin Tuhan suruh. Omong kosong itu. Kalaupun nanti dia pergi hanya menjadi beban. Tapi kalau orang sudah melihatnya, dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lihat. Itu namanya martir. Dia tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dia lihat. Murid-murid itu sampai matinya mereka tetap berpegang kepada iman mereka. Ya, cerita katanya Petrus itu sampai mati loh, dia mempertahankan iman. Katanya kakinya ke atas, kepalanya ke bawah disalibkan. Itu permintaannya, karena katanya guruku saja mati disalibkan. Aku tidak layak mati kalau tidak disalibkan. Bahkan aku lebih hina daripada dia. Kalau dia disalibkan kepalanya ke atas, kakinya ke bawah, aku terbalik dari itu, balikkan kaki ke atas dan kepala ke bawah. Keyakinan itu sangat luar biasa, sangat terkenal. Memang tidak dicatat dalam kitab. Ada yang katanya masak dipotong-potong ya, dimasak di kuali. Dia rela melakukan itu, mempertahankan imannya, karena mereka sudah menyaksikan. Inilah yang akan pergi memberitakan. Inilah orang-orang yang akan membawa amanat agung. Yang ketiga, ayat 15. Yesus mendekati mereka dan berkata, orang yang memberitakan Injil adalah orang yang membawa amanat agung, adalah orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Kita merasa Tuhan dekat enggak ya?
Hari ini kita perlu perjelas iman kita. Jangan-jangan kita merasa Tuhan masih tetap jauh. Tuhan masih tetap di luar, kita di dalam. Jangan-jangan kita hari ini belum merasakan akan kebenaran ini. Pada waktu itu memang ada yang ragu-ragu. Pada waktu murid-murid melihatnya, sebagian ragu-ragu, maka Tuhan mendekatinya supaya mereka tidak ragu lagi. Keraguan-keraguan itu harus segera diselesaikan. Tuhan sendiri mendekati mereka sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka menyembahnya. Mereka dengan senang hati akan melakukan firman Tuhan. Kalau orang belum melihat Tuhan, belum merasakan Tuhan dekat dengan dia, tidak akan mungkin pergi memberitakan, tidak akan mungkin melakukan ini. Sudahkah Tuhan dekat dengan saudara? Dalam bahasa saya, sudahkah saudara bersama-sama dengan Tuhan? Sudahkah Tuhan bersama-sama dengan saudara? Ini kedekatan. Ya, dekat itu ada batasnya menurut orang ya. Ada jarak. Tapi dekat suami istri itu ada jarak. Itulah yang paling dekat. Demikian juga dengan orang percaya ini. Begitu dia merasakan Tuhan dekat dengan dia, ia bersama-sama dengan Tuhan. Inilah orang yang akan pergi memberitakan Injil. Dekatnya kita dengan Tuhan. Sedekat apa? Sejengkal pun dekatnya. 1 meter pun dekatnya. 1 ruangan pun dekatnya. 1 kampung pun dekatnya. 1 negara pun dekatnya kita rasa. Tapi yang paling dekat adalah apa? Kita bersama-sama di sini, di dalam. Tuhan mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Saudara, pada waktu pergi memberitakan Injil, pada waktu kita nanti lebih orang itu sulit. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita akan sanggup melakukan. Jadi sudah berapa ini? 3. 1 yang mengikuti petunjuk Tuhan. Yang kedua, yang sudah melihat Tuhan. Yang ketiga, yang dekat dengan Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang akan memberitakan Injil. Inilah yang akan melaksanakan amanat. Yang keempat, dan berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang keempat, siapakah yang memberitakan Injil ini? Orang yang sudah mendapatkan visi dari Tuhan, mendapatkan perkataan dari Tuhan. Kalau dia nggak mendapatkan perkataan Tuhan, visi dari Tuhan, ada pesan Tuhan, dia nggak mungkin pergi. Siapakah Tuhan yang kita kenal? Itu berisi daripada firman-Nya, pesannya, visi daripada orang yang pergi memberitakan Injil. Apa visinya di sini? Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah Yesus yang kita beritakan itu? Siapakah Yesus yang memberikan perintah ini? Apa katanya? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti dia penguasa satu-satunya di surga dan di bumi. Selama ini kita hanya tahu Yesus adalah berkuasa mengampuni dosa, berkuasa mengusir setan. Tapi kali ini kita tahu dia berkuasa segalanya, segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya soal mati dia bisa selesaikan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kita nggak takut lagi dengan kematian, nggak takut dengan setan, nggak takut dengan dosa. Semuanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah orang yang memberitakan Injil. Ini yang melaksanakan amanat Tuhan itu, yang sudah mengenal siapakah Yesus dari perkataannya. Saya kira 4 syarat ini sudah cukup untuk kita pergi memberitakan Injil. 4 syarat ini sudah cukup kita untuk melaksanakan amanat Tuhan. Yang pertama, apa tadi? Mengikuti petunjuk. Yang mengikuti petunjuk. Yang kedua, yang sudah melihat Tuhan. Yang ketiga, yang dekat dengan Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan. Yang keempat, yang sudah mendapat visi dari Allah, yang sudah mengenal siapa Allah, yang sudah mengenal Yesus. Ada firman yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita nggak kenal Yesus, ini visi hidup kita.
Saya nggak setuju dengan visi dunia ini, sudah cuma mau nggak mau organisasi harus diikuti. Visi saya ditolak oleh sinode. Saya katakan anugerah berkat dan cinta Tuhan, mereka tak bisa lihat. Ganti itu katanya, berapa pada kita ganti. Visi dunia nggak begitu. Visi dunia tahu seperti apa kita jadi di hari depan. Mau jadi apa kita? Ikut visi dunia ini. Ya mau nggak mau kita harus ikuti karena kita di dunia. Tapi visi dari Allah nggak demikian. Visi dari Allah adalah siapa Allah yang kita kenal itu. Itu. Saya sebenarnya mau membuat sesuatu yang baru. Gereja kita bukan dari dunia, dari Tuhan. Amin. Visi kita bukan seperti apa kita jadinya nanti. Tapi kita mau seperti apa Tuhan yang membawa kita ke sana itu. Lebih kuat ini daripada visi dunia. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti jalur dunia ini, tapi juga kita punya jalur Tuhan. Seperti apa Tuhan yang kita kenal? Ini menentukan masa depan kita, menentukan hidup kita hari ini, menentukan pekerjaan kita, menentukan keluarga kita. Seperti apa Tuhan yang kita kenal? Kepada aku Tuhan diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita belum mengenal Yesus seperti ini, kita akan pergi memberitakan Injil. Kita masih takut-takut. Kita masih merasa rugi kalau pergi. Tapi kalau kita percaya Dia yang berkuasa di surga dan di bumi, kita pasti akan dengan senang hati berkata, Tuhan ini aku utus aku seperti Yesaya. Kita akan berkata, aku siap meninggalkan rumah. Lagu misionari pernah saya dapat waktu saya kuliah di Jakarta. Gini katanya, bukan berarti tak punya rumah, tapi karena dengan mereka yang mengembara, kami pun rindu keluarga di rumah, tapi karena masih banyak domba tersesat. Minta keluargaku relakan kami, karena kami siap berangkat ke ladang Tuhan. Tuhan beserta, takkan sepi, sampai mana saja itulah rumah kami. Bagus sekali. Karena kita belum memiliki hati Tuhan seperti saya nggak mau ajarkan lagi. Saya mesti ajarkan lagu-lagu saya aja dulu. Ini bukan lagu ciptaan saya, bukan, tapi ini betul-betul siap. Saya siap ke depan akan melakukan seperti lagu ini. Kita harus punya visi. Allah yang saya kenal itu adalah yang berkuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa kepada aku Tuhan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Inilah yang mengutus kita. Inilah yang kita beritakan. Inilah yang bersama-sama dengan kita. Maka itu betul amanat agung. Jadi kita akan kenal siapa Allah kita. Kita dengar dari firman-Nya Dia yang berkuasa, lalu kita dekat dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, lalu kita melihat Dia bekerja dan kita bekerja sesuai dengan petunjuk-Nya. Keempat syarat ini akan menentukan kita menjadi seorang pemberitakan Injil atau melaksanakan amanat agung itu. Apakah ada di antara kita yang siap terbuka untuk ini? Tuhan sudah berikan kepada kita petunjuk-petunjuk ini. Tuhan ajari kita. Bukan hanya 11 murid pada waktu itu, tapi semua murid pada hari ini juga harus melaksanakan amanat agung. Mari kita berdoa. Terima kasih.